Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmatnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji hadis nomor 222 dari bab yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa ani ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar, namanya Abdullah Ibnu Umar. Ibnu Umar bin Khattab, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah putranya Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk sahabat muda. Sahabat muda yang bernama Abdullah yang populer, ya, Abadillah, ya, Abadillah, nama-nama Abdullah yang populer, ya. 3 diantaranya adalah pemuda. Satu namanya Abdullah bin Mas'ud, ini yang senior. Kemudian Abdullah ibnu Abbas, putranya Sayyidina Abbas. Kemudian Abdullah ibnu Umar bin Khattab, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada lagi Abdullah ibnu Amr bin As, putranya Sayyidina Amr bin As. Ya. Abdullah ibnu Umar lahir ketika Rasulullah SAW sudah diutus 2 tahun, 2 tahun kenabian. Ya. Maka kemudian ketika Rasulullah hijrah, Sayyidina Abdullah bin Umar usianya 11 tahun. 11 tahun ikut hijrah, ya. Ikut berkorban. Ya, karena anak-anak itu masih suka bermain, ini sudah ikut jihad fisabilillah. Itu Abdullah Ibnu Umar meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan semuanya di Mekah, mengikuti Rasulullah SAW ke Madinah. Ya, maka kemudian setelah Rasulullah wafat, usianya baru 21 tahun. 21 tahun muda belia. Tapi 21 tahun menjadi seorang sahabat yang sangat alim. Sangat alim, memahami agama sangat detail itu Sayyidina Abdullah Ibnu Umar. Sehingga menjadi rujukan sahabat-sahabat lainnya untuk bertanya. Ada istilah
hadis emas, yaitu rantai emas hadis. Itu kalau bersambung kepada Abdullah ibnu Umar. Yaitu Abdullah ibnu Umar, Rasulullah, kemudian Abdullah ibnu Umar, kemudian Imam Nafi', Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i punya murid lagi Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu cucu muridnya Imam Syafi'i. Maka kalau ada yang mengatakan kita gak ikut mazhabnya Imam Syafi'i, kita ikut hadisnya Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari adalah murid dari muridnya Imam Syafi'i. Dan Imam Bukhari jelas menyatakan bahwa beliau adalah Syafi'iyah. Beliau adalah mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi karena gurunya dari gurunya lagi itu Imam Syafi'i, itu Imam Bukhari. Jadi begitu. Itu rantai emas hadis. Jadi kalau itu sambung Ibnu Umar, Nafi', Malik, maka itu hadis rantai emas. Disebut sanad yang emas. Nah, ini salah satunya ya hadis ini. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai sahabat Abdullah ibnu Umar dan sahabat Umar bin Khattab. Jadi dari sisi riwayat hadis itu lebih banyak putranya daripada bapaknya. Dan salah satu dari 6 perawi hadis, ya, 6 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya Ibnu Umar. Yang pertama yang paling banyak adalah Sayyidina Abu Hurairah, meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian berikutnya adalah Sayyidina Anas bin Malik. Ini berulang kali disampaikan, tapi tidak apa-apa. Ini kan menyebut-nyebut nama sahabat Nabi itu kita tidak jemu-jemu. Ya, karena kita mencintai mereka. Sebagaimana kita mencintai Rasulullah, tidak jemu-jemu menyebut nama Rasulullah, tidak jemu-jemu menyebut nama Muhammad. Karena yang pecinta, tanda pecinta adalah tidak jemu-jemu menyebut namanya. Kalau kita jemu menyebut namanya, dipertanyakan cinta kita. Kok jemu, bosan ini, nyebut ini terus. Itu berarti kita tidak ada cinta di situ. Ya. Kita menyebut nama Nabi Muhammad itu sering-sering, ya. Baca sholawat banyak-banyak. Itu dalam rangka tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi. Demikian pula kepada para sahabat. Itu yang kedua, Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan hadis banyak 226 hadis. 2.286 hadis. Kemudian yang ketiga, Sayyidatina Aisyah, istrinya Nabi Muhammad SAW. Istri Nabi termasuk sahabat muda juga, sahabiah muda. Jadi Nabi itu punya sahabat senior, punya sahabat junior. Ya. Dan sisi Nabi itu semua terungkap. Itulah kita itu ilmu kita ilmu kita itu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW itu secara tidak ada yang ditutup-tutupi lah, ibaratnya begitu. Tidak ada jeda masa yang kemudian ini ke sini sekian ratus tahun tidak jelas. Tidak ada. Ya, jelas tuh sanadnya terus dari Nabi, Ibnu Umar, Nafi', Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari. Imam Bukhari sudah ada hadisnya, sudah ada kitabnya itu. Jadi sambung menyambung itu tidak ada jeda masanya. Ada sahabat senior, ada sahabat junior. Ya. Maka ya tidak bisa mencari celah untuk melemahkan ajaran agama Islam. Beda ketika ada jeda panjang ratusan tahun baru ada. Kalau disebut itu hadis Bukhari kan baru ada sekian ratus tahun. Ya, lihat itunya, guru-gurunya itu nyambungnya. Ya. Kemudian yang keempat Abdullah ibnu Abbas 1660 hadis. Kemudian yang kelima ini Sayyidina
Abdullah ibnu Umar. Yang kelima itu kalau rankingan hadis yang tertulis di dalam kitab hadis ya. Sayyidina Abdullah ibnu Umar nomor 5, 1620 hadis, dan yang kelima sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari sebanyak 1540 hadis. Qala berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalal mu'minuna fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman, rawahu Bukhari. La yazala, tidak henti-hentinya, al mukminu, seorang yang beriman, muslim beriman, tidak henti-hentinya atau senantiasa, bahasa lainnya, fi fushatin, di dalam kelapangan, min dinihi, dari agamanya, malam yusib daman, selama dia tidak menumpahkan darah haraman yang haram. Ya, artinya apa? Kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan kelonggaran. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi mau dosa sebanyak apapun kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah sungguh-sungguh, Allah pun. Itu karena Allah Maha Pengampun. Disebutkan di dalam hadis, sekiranya manusia di muka bumi ini itu tidak ada yang bermaksiat kepada Allah, semuanya taat kepada Allah, tidak ada satupun yang maksiat, begitu, maka Allah akan gulung itu semuanya. Allah akan gulung semuanya, dan Allah akan tumbuhkan makhluk-makhluknya yang bermaksiat kepada Allah, kemudian minta ampun kepada Allah, kemudian Allah ampuni. Sampai seperti itu. Karena Allah Ghafir, ya, Ghafur, Maha Pengampun, itu Allah. Ya. Allah kalau melihat, hambanya ada yang bertaubat kepadanya, kepada Allah, itu Allah sangat senang sekali. Senangnya Allah kepada hambanya yang bertaubat atas dosa-dosanya, dosa-dosa kepada Allah ini. Itu sebagaimana seorang yang disebutkan dalam hadis Nabi, seorang yang melakukan perjalanan membawa bekal banyak, bekalnya ditaruh di onta. Ya, zaman dulu kan pakai onta ya. Kalau sekarang apa? Mobil ya. Sekarang mobil. Bekal-bekalnya ditaruh di onta, ya, semua bahan-bahan perbekalan semua di situ, pakaian, makanan, sebagainya. Kemudian dia bersandar, ya, beristirahat di sebuah pohon, ya, kemudian dia tertidur. Ketika bangun hilang itunya, onta dan berbekalannya. Maka sangat ini sekali ya. Bagaimana perjalanan jauh, semua bekal hilang. Dia cari ke sana kemari nggak ketemu. Cari nggak ketemu. Begitu dia duduk merenung, ya, nasibnya kok kayak sial begitu. Udah tiba-tiba datang itunya. Ontanya datang padanya. Senang nggak? Senang sekali, ya. Senang sekali sampai kemudian dia mengatakan, ya, ana Rabbun, ya, aku adalah Tuhan, dan ya, salah ucap gitu ya. Jadi salah ucap sampai mengatakan itu. Kenapa demikian? Karena dia sangat senang. Dia seorang yang sangat senang itu sampai ucapannya itu tidak terkontrol. Tetapi ya, selama dia tidak menumpahkan darah. Disebutkan di sini adalah menumpahkan darah, membunuh. Kalau dia membunuh, maka dia kemudian, ya, harus ada perhitungannya. Disebutkan di sini satu dosa besar, yang dimaksud di sini para ulama kemudian menafsir adalah termasuk juga dosa-dosa besar lainnya yang terkait dengan manusia. Nah, itu ya, itu nanti dulu urusannya. Kalau maling, nanti dulu, ya. Itu kemudian tidak terampuni ketika dia tidak bertaubat kepada Allah.
Bagaimana kalau seorang itu belum sempat taubat, belum sempat taubat dia mati, maka nanti dia akan ada hitungan. Tapi kalau dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya ya, kadang-kadang itu apa ya, malas gitu ya. Malas, kemudian ya maksiat. Kan banyak maksiat, berkelimang maksiat itu baru buka HP itu Masya Allah ya. Kadang-kadang lihat sesuatu yang tidak, ngomong yang tidak benar ya, dengarkan sesuatu yang tidak seharusnya ya, pernah meninggalkan sholat, pernah dulu juga meninggalkan puasa ya. Kemudian dia taubat kepada Allah, Allah pasti ampuni. Kalau dosa kepada Allah tuh pasti Allah ampuni. Tapi kalau dosa terkait dengan manusia, minta ampun kepada Allah nanti dulu. Ya, karena syarat taubat orang yang melakukan kezaliman kepada manusia lainnya bukan hanya dia istighfar, menyesal, tetapi dia harus tunaikan, harus kembalikan hak-hak yang terzalimi. Nah, bagaimana kalau kemudian dia taubat, tapi yang sudah terzalimi itu sudah tidak ada lagi? Ya, maka dia cari usahakan, nggak ketemu juga, dia niat taubat, maka Allah jadikan yang terzalimi nanti di akhirat akan merelakannya. Nah itulah ya, itu kalau memang niatnya taubat. Kalau sudah nggak mau taubat, sudah ini, ya nanti pasti ada urusannya di akhirat. Itu akan masuk ke dalam neraka dulu gitu ya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Wa an Khawlah dari sahabiyah ya. Khawlah. Wa an Khawlata dari Khawlah binti Amir, putrinya Amir Al-Ansari ya. Beliau Khawlah ini adalah wahya imra'atu Hamzata. Beliau adalah istrinya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Hamzah itu Sayyidus Syuhada. Itu penghulunya, pemimpinnya para syuhada. Nanti di akhirat yang membawa bendera syuhada Sayyidina Hamzah. Jadi para syuhada nanti akan ikut benderanya Sayyidina Hamzah. Beliau gugur di medan perang Uhud. Nah, Sayyidatina Khawlah ini meriwayatkan hadis sebanyak 8 hadis. Salah satunya dan satu-satunya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang akan kita baca. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dari Khawlah. Nah, ini hadisnya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Hamzah wa anha, dan juga meridhai sahabiah Khawlah. Oh, bukan Khawlah, Khawlah di sini ya. Kha ya, pakai kha ya. Khawlah. Khawlah. Qalat, berkata Khawlah binti Amir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Artinya ini Khawlah ini satu ketika pernah bermajlis di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelisnya Rasulullah itu juga ada sahabat laki-laki, juga ada sahabat perempuan. Sehingga ini sami itu betul, aku mendengar langsung dari Nabi, tidak melalui yang lain. Beliau bersabda, inna rijalan, sesungguhnya laki-laki, ya banyak laki-laki, semuanya laki-laki, atau orang-orang, yatakhawwabuna, yang mereka menggunakan, mereka menggunakan atau apa? Nama lainnya apa ya? Ya, menggunakan tanpa hak, menyelenggarakan
melaksanakan, mempergunakan. Jadi ada barang dia mempergunakan. Fimalillahi, pada harta Allah, artinya adalah baitul mal. Ini apa ini? Bendahara ini. Baitul mal itu untuk menampung ya harta benda yang digunakan untuk jalan Allah, itu baitul mal. Bighairi haqqin, tanpa ada hak, jadi menggunakan tanpa ada hak, jadi menyalahgunakan. Jadi kepercayaan tapi disalahgunakan. Ya untuk senang-senang atau untuk kepentingan pribadi. Ya, ini baitul mal pakai untuk kepentingan pribadi. Nah, ini ya. Falahumun naru, maka baginya itu adalah neraka yaumal qiyamati, di hari kiamat. Hati-hati ketika diberi wewenang, kepercayaan untuk mengelola harta. Ya, ini juga termasuk harta umum, termasuk juga harta yang milik umum, milik bersama, milik umum, kemudian disalahgunakan untuk kepentingan lainnya, atau dipergunakan tanpa persetujuan. Kalau itu harta bersama terus dipakai gitu. Arisan misalnya, ini arisan dipakai gitu ya. Iuran kemudian dipakai, iuran untuk ini dipakai untuk yang lain. Nah, itu menyalahgunakan, masuk di sini. Maka baginya adalah neraka. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya dia akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, bahkan urusannya ini akan ditimbang. Kalau kemudian dia punya modal amal baik, punya modal sholat, punya modal puasa, punya modal zakat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi modal itu ya banyak sholat, banyak sedekah, banyak yang lain-lainnya, tapi dia menyalahgunakan harta bersama tadi, maka akan ditimbang nanti. Ya, kalau kemudian ya timbangannya masih lebih banyak penyalahgunaan harta itu, kalau terkait orang lain, maka akan diambil amal-amal baiknya itu. Ya, amal baiknya itu diambil kepada orang yang dizolimi tadi. Padahal yang dizolimi kan jadinya banyak itu. Ini kan terkait dengan orang banyak, maka urusannya jadi banyak. Kalau kemudian modalnya habis, maka orang-orang yang terzolimi itu tadi akan dikurangi, ya, dosa-dosanya itu dilimpahkan kepada yang melakukan kezaliman tadi, menyalahgunakan wewenang tadi. Kayak itu dosa korupsi itu, Masya Allah ya. Tapi sulit sebenarnya ya, sulit untuk menangani. Karena apa? Karena dia nggak mau mengaku salah. Gitu. Dia sewa pengacara, kemudian sulit lah pokoknya itu, menangani itu sulit. Tapi tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak sulit. Kalau di dunia urusannya itu sulit, belum masuk ke pengadilan aja sudah apa? Sudah apa namanya? Pra-peradilan, sudah apa? Pengajuan ini dan itu sulit sekali. Sampai nanti di penjara itu, penjara juga kemudian dia bisa lari, bisa kabur kemana, balik lagi, bisa jalan-jalan gitu ya. Ya silakan saja kalau memang di dunia bisa begitu karena dia pintar, karena dia punya pengacara hebat, tapi sama sekali tidak akan bisa mengelak di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu yakin, kalau orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti tidak akan menyalahgunakan itu, pasti. Kenapa dia berani seperti itu? Bahkan dia bisa selamat di pengadilan manusia karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut pasti nggak mau. Pasti itu. Takut itu adalah bentuk dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu takut kepada Allah. Takut akan murka Allah. Ya.
Kalau kita itu mencintai seseorang, kita itu akan berusaha untuk menghindar atau apa? Tidak ingin menyakitinya. Ya. Kita itu nggak ingin menyakitinya gitu ya. Maka kita apa saja gitu supaya dia tidak tersakiti. Kita takut akan murkanya Allah, bukan hanya takut karena neraka, takut karena murka Allah. Kan kita dimurkai, dimarahi sama istri atau dimarahi kan ini kan kita usaha untuk tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita mencintainya. Ya kalau kita tidak mencintainya mau dimarahi ya biarkan aja kan gitu. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat itu kita menghadap Allah, mau menghadap siapa kalau tidak menghadap Allah? Kemudian kita menghadap Allah, Allah murka kepada kita, mau menghadap siapa? Enggak, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila jasadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat statusnya. Allah tidak melihat kekayaannya. Allah tidak melihat kedudukannya di dunia. Allah tidak melihat apa fisik bagusnya di dunia, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah hatinya. Takut tidak kepada Allah subhanahu dan amalnya. Ya. Jadi kita semuanya ya mengevaluasi pada diri kita masing-masing apakah kita betul-betul takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan berusaha untuk menghindar pada apapun yang menyebabkan Allah murka. Salah satu disebutkan oleh Nabi ini falahumun nar. Maka bagian neraka itu artinya Allah murka kepadanya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita Riyadhus Shalihin untuk hari ini. Ya, semoga kita, keluarga kita dan anak keturunan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, diberikan rezeki yang halal dan berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dimudahkan segala urusannya, diberkahi segala umurnya, segala usianya, dan juga segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.